Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Titi Nurhayati. Oke, Bapak Ibu guru hebat, baiklah pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi tentang aksi nyata PMM dengan tema merancang atau memodifikasi modul project. Perkenalkan, nama saya Titi Nurhayati SAG, guru di SMA Negeri 1 Gresik, Kabupaten Cirebon. Next. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan tentang pengertian modul project. Modul project merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Berikutnya, apa itu proyek dalam kurikulum Merdeka? Jadi, modul Project P5 merupakan dokumen perangkat ajar untuk memandu para siswa mengerjakan berbagai proyek yang bisa menjadi sarana penguatan profil pelajar Pancasila. Secara isi, modul P5 Kurikulum Merdeka memuat perencanaan proses pembelajaran yang berbasis kepada pengerjaan proyek tertentu oleh peserta didik. Apa tujuan dari modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah komponen modul proyek, dibagi ke dalam 3. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang informasi umum. Terdiri dari yang pertama, identitas penulis modul, yang kedua, sarana dan prasarana, yang ketiga, target peserta didik, yang keempat, relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan. Kemudian, komponen inti yang termasuk ke dalam komponen inti adalah deskripsi singkat proyek. Yang kedua, dimensi dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Yang ketiga, tujuan spesifik untuk fase tersebut, alur kegiatan proyek secara umum. Yang keempat, asesmen. Yang kelima, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial. Dan yang kelima adalah refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian yang ketiga berupa lampiran sebagai berikut. Yang pertama, lembar kerja peserta didik. Yang kedua, bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Yang ketiga adalah glosarium. Dan yang keempat adalah daftar pustaka. Berikutnya adalah cara menyusun modul proyek. Strategi pengembangannya terdiri dari 10 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah menganalisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik serta satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dan peserta didik mengidentifikasi tema dan topik. Yang keempat, pendidik mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Yang kelima, pendidik merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Yang keenam, pendidik menyusun modul proyek berdasarkan komponen-komponennya, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen yang disarankan. Yang kedelapan, pendidik berkolaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial. Yang kesembilan, modul siap digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi dan pengembangan modul. Berikutnya adalah contoh modul proyek.
proyek penguatan profil Pancasila dengan tema kewirausahaan fase E kelas 10. Berikutnya adalah tujuan kurikulum merdeka. Yang pertama, menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang konsep dan prinsip kewirausahaan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berwirausaha pada peserta didik. Dan yang keempat, mendorong peserta didik untuk mengembangkan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai baru dengan mengambil risiko dan memanfaatkan peluang. Kewirausahaan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya orang dewasa. Siswa juga dapat memulai usaha mereka sendiri dan menjadi wirausaha muda. Berikutnya adalah manfaat kewirausahaan bagi siswa. Yang pertama, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, problem solving, komunikasi, dan kerjasama. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakter seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewirausahaan. Yang keempat, menghasilkan uang dan belajar mengelola keuangan. Langkah-langkah kewirausahaan. Yang pertama, temukan ide usaha. Maksudnya adalah cari ide sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, lakukan riset pasar. Maksudnya, cari ide yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Yang ketiga, buatlah rencana. Di mana di sini dibutuhkan pendanaan, nama atau brand, dan cara pemasarannya. Yang keempat, dapatkan pendanaan, bisa patungan atau dengan uang kas kelas sesuai dengan kesepakatan kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mulailah usaha. Aksi 1, maksudnya di sini adalah aksi-aksi dan panen karya. Berikutnya adalah contoh usaha siswa. Gambar yang pertama ini menunjukkan nomor 1, yaitu makanan dan minuman yang dapat dijadikan menu usaha, diantaranya makanan berat seperti nasi dan lauk, bakso seblak, dan tom yum, dan lain-lain. Kemudian gambar yang kedua, di sini nomor 2 menunjukkan makanan ringan atau cemilan, baik cemilan tradisional seperti geblok, klepon, ongol-ongol, putu, bubur biji salak. Dan gambar yang ketiga di sini menunjukkan angka nomor 3, yaitu minuman kesukaan semua orang seperti es teh, manis, jus, atau minuman kekinian. Nah, ini dia hasil praktek dari P5 tentang kewirausahaan. Di sini menjelaskan tentang penilaian hasil tindak lanjut aksi nyata secara keseluruhan dari menu makanan dan minuman tradisional kelas 10 fase E. Oke, ini adalah barang atau kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa kelas 10 fase. Inilah lembar refleksi P5 kewirausahaan, terdiri dari 5 lembar. Inilah beberapa dokumentasi kegiatan kewirausahaan di kelas 10 yang ada di SMA Negeri 1 Gegesik. Kemudian ada 3 umpan balik siswa dalam kegiatan P5 dan panen karya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian saja yang saya dapat berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.